Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Bapak Ibu. Mohon izin memaparkan ini yang terakhir dari Tayu ini Bu, pasukan Pate Utara Bapak. Sebelumnya perkenalkan saya Sri Jayanti dari instansi SMA Negeri 1 Tayu. Kebetulan di sini saya mengampu mapel pendidikan Pancasila atau dulunya PKN. Langsung lawan. Nah ini untuk RHK pimpinan yang diintervensi sama dengan 3 rekan saya sebelumnya Bapak Ibu, ada 7 kurang lebih di situ. Yang pertama yaitu melaksanakan praktek kinerja kepala sekolah melalui observasi kinerja yang berfokus pada berbagai praktik baik. Kemudian yang kedua yaitu mengelola kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Kemudian yang ketiga yaitu tersusunnya perencanaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Kemudian yang keempat, melaksanakan peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Berikutnya mengelola penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. RHK berikutnya yaitu meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau meningkatkan karir kepada kepala sekolah melalui coach, mentor, fasilitator, dan pengajar praktek dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru. Yang terakhir yaitu meningkatkan kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepada sekolah melalui penggerak komunitas. Untuk RHK saya selama 1 tahun di sini nanti, yang pertama yaitu merencanakan persiapan mengajar untuk meningkatkan kualitas praktek pembelajaran guru. Untuk indikator kinerja yaitu tingkat ketercapaian persiapan pembelajaran. Kegiatan dan tahapannya di sini saya membuat perencanaan dalam mempersiapkan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas praktek pembelajaran guru. Tahapan-tahapan yang saya lalui di sini yang pertama saya mengamati tujuan pembelajaran dan CP atau capaian pembelajarannya. Kemudian saya menyusun modul ajar dan mempersiapkan media pembelajaran, dan yang terakhir yaitu mempersiapkan penilaian dan evaluasi. Kemudian RHK saya output kegiatannya tersedianya modul ajar dan bahan ajar. Kemudian adanya media pembelajaran yang sesuai dengan modul ajar yang saya susun. Kemudian adanya penilaian dan atau evaluasi yang tepat. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya, saya membuat modul ajar, bahan ajar, LKPD, serta media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada mapel saya yaitu mapel PKN. Dan untuk penerapan nilai berakhlaknya di sini adalah nilai kompeten dan nilai adaptif. Kemudian untuk RHK yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi guru. Indikator kinerjanya yaitu meningkatkan ketercapaian keikutsertaan di dalam kegiatan. Kegiatan serta tahapannya di sini untuk meningkatkan kompetensi guru dengan tahapan sebagai berikut yaitu mengikuti IHT, kemudian mengikuti pelatihan atau diklat, mengikuti kegiatan di komunitas belajar. Kebetulan kalau di sekolah kami di SMA Tayu itu 1 bulan itu ada 2 kegiatan melalui Kombel atau komunitas belajar di Trayutama. Kemudian untuk RHK ketiga, output kegiatannya yaitu guru menjadi meningkat kompetensinya terutama yaitu di bidang pendidikan dan sertifikat kegiatan. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya, sini saya mengikuti kegiatan IHT, pelatihan mandiri, kegiatan yang diadakan komunitas belajar intern maupun yang berasal dari luar instansi. Untuk RHK berikutnya yang ketiga yaitu menerapkan media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran. Indikator kinerjanya, tingkat ketercapaian penggunaan media pembelajaran yang tepat.
pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran tahapannya menganalisis bakat dan minat serta kebutuhan siswa, membuat media pembelajaran digital, dan menyajikan video pembelajaran yang menarik. Untuk output kegiatannya, guru dapat menggunakan berbagai media pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak, bakat, serta minat siswa. Yang kedua, siswa dapat menggunakan aplikasi pembelajaran dengan tepat. Yang ketiga yaitu peningkatan pemahaman siswa terhadap pelajaran. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya di sini ada melalui kegiatan IHT, pelatihan mandiri, kegiatan yang diadakan komunitas belajar intern maupun di luar instansi, yaitu nilai kompeten dan nilai kolaboratif. RHK keempat menggunakan metode pembelajaran discovery learning dan project based learning. Untuk kegiatan dan tahapannya, di sini menggunakan metode pembelajaran discovery learning dan project based learning. Tahapannya yang pertama menentukan pertanyaan dasar, membuat desain project, menyusun penjadwalan, memonitoring, kemudian menilai hasil dan mengevaluasi. Outputnya, siswa menjadi lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran karena pembelajaran di sini berpihak kepada murid. Kemudian hasil belajar siswa pun juga lebih berkualitas. Penerapannya saya memberikan pelayanan penuh kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Berarti nilai berakhlaknya yaitu berorientasi pada pelayanan. Untuk RHK yang terakhir yaitu menerapkan pembelajaran KSE dan berdiferensiasi. Untuk indikator kinerjanya tingkat ketercapaian pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatannya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE dengan tahapan yang pertama perencanaan, kemudian melakukan tindakan, kemudian memfasilitasi pembelajaran, dan melakukan refleksi serta umpan balik. Outputnya, guru dapat mengevaluasi pembelajaran di kelas, kemudian guru dapat menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Yang terakhir yaitu peningkatan kualitas praktek pembelajaran pada mapel PKM yang harapannya nanti PKM itu menjadi pembelajaran atau menjadi mapel yang menyenangkan. Jadi bukan lagi menjadi mata pelajaran yang membosankan. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya, saya menyusun modul ajar pembelajaran KSE serta berdiferensiasi, kemudian menyusun bahan ajar, LKPD, serta media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada mapel PKN, mapel saya. Kemudian untuk penerapan nilai berakhlaknya di sini nilai kompeten, nilai akuntabel, sama pelayanan orientasi seperti itu. Terima kasih. Saya nanti sudah menyampaikan banyak hal. Ada Bapak Ibu yang mau nambah? Monggo. Mas Angga, Pak Heroni, Derek, Bu Jayanti tadi sudah menyampaikan banyak hal. Matur nuwun ya. Nah, ini yang saya tanyakan, bagaimana cara peningkatan kompetensi akademik maupun akhlak dari Ibu di dalam melaksanakan pembelajaran. Ya, matur suwun Mbak Nasran. Kalau di sini untuk meningkatkan kompetensi pada akademik pada anak, di sini kan lebih membimbing ya Pak, pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau berpusat kepada murid. Di situ saya mencoba awal-awal itu saya ragu Pak untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi ternyata setelah saya menerapkan di situ saya melihat perbedaannya Pak. Betul-betul melihat perbedaannya. Anak itu kalau belajar PKN, mohon maaf, saya itu pembelajarannya PKN. Kemudian sering ditaruh di jam-jam terakhir. Jam-jam terakhir itu jam-jam rawan Bapak Ibu. Jangankan muridnya, gurunya saja itu sudah ngantuk lelah. Nah akhirnya terus saya begini, piye yo
pendekatan sedikit demi sedikit dan ternyata anak itu senang Bapak Ibu. Jadi untuk meningkatkan kompetensi mereka pada pembelajaran saya itu saya tidak malu-malu tanya pada anak, kira-kira pembelajaran yang kamu inginkan itu seperti apa? Terus anak itu menjawab Bapak, saya pengen belajar dengan main-main Bu, saya tuh kalau belajar sambil duduk terus itu bosan ngantuk. Akhirnya saya selalu mengkolaborasi itu Pak. Jadi melalui pembelajaran berdiferensiasi itu saya melalui diferensiasi konten ataupun produk itu anak lebih enjoy dan ternyata pemahaman mereka pun, kompetensi mereka pun itu juga ada peningkatan secara tidak langsung. Kemudian kalau untuk peningkatan akhlak itu saya menggunakan penilaian sesama ini Pak, sikap dari sesama teman selain dari saya. Jadi anak itu saya memberikan penilaian, kemudian anak saya berikan seperti kertas begitu, silakan kamu pilih salah satu teman atau dua untuk kamu nilai mengenai karakternya, seperti itu Bapak. Terima kasih Bu Jayanti, sudah disampaikan jelas, lugas ya Bapak Ibu. Wonten tambahan dari Bapak Ibu? Siap Ibu? Monggo Bu. Ini berkaitan dengan pembelajaran dengan KSE. Nah itu bisa dijelaskan kalau pembelajaran KSE dengan ketika pembelajaran PKN itu seperti apa? Matur suwun. Pembelajaran KSE itu kan pembelajaran emosional, sosial emosional ya Bu. Biasanya kalau PKN itu tadi kelemahannya memang dia banyak materi ya. Anak cenderung bosan. Itu saya menyadari itu Bu. Kemudian saya menerapkannya itu kebetulan dua saya baru pelatihan CGP Bu. Jadi di situ saya dilatih bagaimana menciptakan kelas yang menyenangkan dan menumbuhkan mindfulness kepada anak sebelum pembelajaran dimulai. Jadi ketika pembelajaran belum dimulai itu saya ibaratnya kayak kasarannya ini saya biar mereka fokus ke saya gitu Bu. Jadi saya ajak mereka untuk fokus, cari posisi duduk yang nyaman, dengarkan musik yang rileks yang saya putar begitu. Terus anak-anak, "Loh Bu, nanti kelamaan ya saya tidur." "Ya enggak lama-lama, sebentar kok. Kamu fokus, kamu cukup fokus," saya begitu. Fokus, tinggalkan semua aktivitas apapun, kamu fokus sama suara saya, kamu fokus sama musik iringan ini, kemudian ikuti petunjuk saya gitu. Terus anak-anak ya bisa kembali fokus itu Bu. Terus ini yang pertama, yang kedua itu saya biasanya menyelidiki dengan berbagai macam ice breaking Bu, yang menuntut mereka untuk fokus. Biasanya saya ngajak mereka untuk tebak gambar ataupun dengan kata-kata yang seperti di TikTok itu Bu. Jadi saya punya clue kalimatnya seperti ini. Misalkan berputar-putar gitu, muter-muter kayak gitu. Terus saya tanya ke anak, kalau 2 ditambah 3 itu sama dengan 5, 4 dikurangi 1 sama dengan 3, dengan clue muter-muter, kira-kira 6 ditambah 2 jawabannya berapa? Itu anak